Satu kalimat yang benar sekali, saya percaya juga berlaku buat semua manusia di muka bumi ini. Penjara buat kita, itu bukan tembok yang mengitari kita, membuat ruang gerak kita terbatas. Penjara itu juga bukan jeruji besi yang membuat kita terpisah dari dunia luar. Penjara itu bukan sesuatu yang secara fisik kita bisa raba. Tapi seringkali penjara yang paling mengerikan, itu penjara diri kita sendiri, saudara. Saya rasa itu betul. Ada banyak orang sepertinya merdeka, dia pergi kemanapun dia bisa, secara fisik. Tapi hidupnya terpenjara. Tidak pernah dia bisa dengan bebas melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena dia seperti orang yang terpenjara. Saya berdoa lagu tadi memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita. Mari kita bangun gereja yang tanpa tembok. Bukan kita bom gereja ini kita runtuhkan lalu kita kebaktian di lapangan. Tapi tembok yang paling utama itu tembok yang di dalam kita. Kalau itu runtuh penjaranya, kita jadi orang-orang yang merdeka. Amen, saudara. Lihat bersama dengan saya 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat yang ketiga, kita akan baca sama-sama 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan untuk segala yang berguna untuk hidup yang saleh, tapi dikatakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan. For life and godliness. Dengan kata lain, Alkitab berkata, kehidupan kita di dunia ini secara fisik itu juga Allah perhatikan. Apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, Dia perhatikan. Untuk kehidupan rohani kita, kesalehan kita, Dia juga perhatikan. Dan yang menarik kalau Anda perhatikan, dengar baik-baik saudara, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya mau mengatakan begini, bahwa segala yang kita butuhkan untuk kehidupan kita dan kesalehan, itu membutuhkan kuasa ilahi. Alkitab berkata, karena kuasa ilahinya telah memberikan, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, bukan hanya sebagian, tapi segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan kita, for life and godliness. Oleh pengenalan kita akan Dia, through the knowledge of Him. Dengan kata lain begini, baik kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini, secara fisik, secara materi, untuk kehidupan sehari-hari kita, dan untuk kesalehan kita, itu membutuhkan akan kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Mengapa butuh yang ilahi? Sebab ingat bahwa kita yang sebenarnya, itu bukan yang nampak di luar ini. Kita yang sebenarnya adalah manusia batiniah kita yang di dalam. Yang di luar ini cuma pakaiannya. Kalau kelak Anda dipanggil Tuhan pulang, yang pulang itu rohmu, tapi tubuhmu ini hanya pakaian yang harus ditinggal. Kalau Tuhan mau angkat kita hidup-hidup, maka tubuh pakaian kita ini harus Dia ganti dulu. Baru layak tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dengan tubuh baru. Dengan kata lain, kita yang sebenarnya, the real me, the real you, Anda yang sebenarnya, itu manusia batiniahmu. Waktu engkau dan saya lahir baru, kita yang sebenarnya menikmati hidup kekal dengan Tuhan. Tubuh kita ini hanya pakaian
yang satu kali kelak akan usang. Tapi kita yang sebenarnya adalah manusia batiniah kita atau manusia roh kita. Nangkap saudara? Acara anniversary-nya City Harvest ada banyak acara. Dan itu hal yang luar biasa. Saya lihat banyak hal yang menarik sekali. Kesaksiannya bagus, dan datang begitu banyak, saya diberkati. Tapi yang paling memberkati saya, itu menjelang penutup acara. Itu ada kumpulan jemaat orang-orang yang sebetulnya orang berkata mental disable. Itu orang-orang yang ya grup gitu saudara. Jadi memang mereka mental disable, itu rupanya ada gerejanya sendiri. Mereka sediakan untuk orang-orang seperti itu, dan aksesnya juga daripada mereka, semua yang layani juga orang-orang itu saudara. Dan itu mengharukan ketika mereka membuat core bersama. Saudara bisa bayangkan, teman-teman itu saudara kita, saudara ya. Mereka berjajar begitu ya, dan kemudian mereka nyanyi. Satu di antaranya memberikan kesaksian, ditulis dengan rapi, kemudian dibacakan. Itu very touchy, menyentuh sekali akan hati saudara ya. Nah, ketika mereka menaikkan pujian, saya lupa seluruh kata-katanya, tapi ada beberapa kalimat yang saya masih ingat. Dalam pujian itu mereka menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan begini, "You taught me to run." Engkau yang mengajar aku untuk lari. Engkau yang mengajar aku untuk terbang. Dan dia berkata, engkau yang menolong, you help the me inside. Engkau yang menolong aku yang sebenarnya yang di dalam. Jadi mereka ngerti, mereka yang sebenarnya itu bukan apa yang nampak di luar, tapi yang di dalam saudara. Dan pakaian mereka begitu orang lihat sebagai sesuatu yang aneh. Dan tidak ada orang yang mau dengan pakaian tubuh yang mereka pakai. Tapi bisa keluar pujian berkata, engkau mengajar aku untuk berlari, engkau mengajar aku untuk terbang. Saudara yang sebenarnya, bukan tubuhmu, bukan rambut yang kau sisir, kau blur, dikasih segala macam. Bukan saudara. Itu hanya pakaian. The real you, the me, itu yang di dalam. Nah karena yang aslinya yang di dalam, itu hal yang roh, maka kita butuh kuasa ilahi. Karena yang di dalam ini tidak pernah bisa kuat dengan nasi pecel, dengan soto, dengan gado-gado, nggak bisa. Itu hanya baik untuk pakaian fisik kita, tapi sama sekali tidak membangun yang di dalam. Nangkap saudara? Oleh karena itulah Petrus mengatakan dalam inspirasi Roh Kudus, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna for life and godliness, untuk hidup dan untuk kesalehan. Bukan hanya untuk kesalehan karena itu hal rohani, tapi untuk kehidupan kita pun, Anda dan saya perlu kuasa ilahi. Dan yang menarik adalah dikatakan bagaimana kuasa ilahinya disalurkan melalui pengenalan akan Dia. Jadi begini kan Bapak-Ibu saudara. Pada waktu Anda dan saya mulai kenal dengan Tuhan atau dikenal oleh Allah, kita lahir baru. Kita kenal dengan Allah itu merupakan saluran, channel. Dan hanya dengan channel itulah kuasa ilahinya diberikan kepada kita for life and godliness. Semakin kita kenal Dia, salurannya makin lebar. Semakin kita tidak kenal Dia, salurannya makin sempit. Makin kita kenal siapa Dia, makin terbuka salurannya. Dan makin leluasa kuasa ilahinya diberikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini harus jadi kenyataan kebutuhan kita. Makin kita kenal Dia, makanya Paulus berkata, ini yang aku ingin, aku mau kenal Dia. Dia lupakan yang lain, dia kejar yang satu, supaya aku kenal Dia. Kenapa?
Kalau dia mau hidup dan kesalehan, dia perlu kuasa ilahi. Dan salurannya cuma satu. Kenal dengan dia. Amin, saudara. Orang yang kenal dengan Tuhan, seperti orang yang dibuka matanya oleh pewahyuan. Dan begitu pewahyuan terjadi, imannya muncul. Begitu imannya muncul, boom, kuasa dinyatakan. Dan itu tidak pernah bisa ditawar oleh yang lain. Saya terima kesaksian, saya dengarkan beberapa hari yang lalu, menarik sekali. Saya buat seminar Biblical Economics di Jakarta. Di Jakarta ada seorang yang datang dalam seminar itu. Orang ini hidup dalam keadaan susah. Nanggung utang 30 juta, gak bisa bayar, saudara. Nah, beberapa Anda berkata, cuma 30 juta. Saya berkata, dengerin baik-baik. Kalau Anda gak punya duit, 10.000 susah, ya 10.000 gak bisa. Anda butuh 10.000 aja. Ya nggak ada, saudara. Orang ini nanggung utang 30 juta. Saya ngajar soal benih. Saya berkata, kenapa kalau kamu tidak punya apa-apa, tidak mulai minta benih kepada Tuhan? Benih itu paling dahsyat kalau itu diminta orang yang sungguh tidak punya apa-apa. Apalagi kalau minus, waduh itu dahsyat sekali powernya. Lalu kemudian dia praktekkan itu. Dan saya ajak mereka patahkan roh hutang. Kami doa sama-sama, dipatahkan roh hutang. Dan kemudian dia tulis dalam amplop itu, saya janji benih iman 2 juta rupiah. Uang nggak punya, saudara. 2 juta dia tulis. Dimasukkan di amplop, kemudian dia berikan ke depan. Dia bersaksi belakangan. Kira-kira seminggu kemudian, mungkin nggak ada, saudara. Dia bertemu dengan orang yang dia berhutang, yang miutangi dia. Dia datang dengan tujuan untuk minta maaf karena sampai sekarang belum bisa bayar. Pada waktu ketemu dengan orang ini, lihat ya, firman disampaikan, kebenaran jadi rema buat hidupnya. Dia mulai kenal Allah yang bisa menghapus hutang. Dia bertindak dengan iman itu, saluran terbuka. Kuasa ilahi dinyatakan. Waktu ketemu dengan orang ini, yang ngutangi dia berkata, loh, sudahlah, aku sudah anggap tidak ada sama sekali. Aku lupakan hutang itu. Mulai hari ini ya saya beritahu, lunas itu hutang. Nah bukan hanya itu, saudara. Loh dia belum memberi loh 2 juta itu, belum memberi. Baru nulis, tapi dilakukan dengan iman. Begitu dilunasi, hari-hari berikutnya, berkat Allah mengalir luar biasa untuk keluarga itu. Lucu ya, saudara. Waktu utangnya masih ada, nggak ada berkat untuk bayar aja nggak bisa. Begitu dilunasi, disusul berkat-berkat yang lain, akhirnya dia berikan yang 2 juta itu. Anaknya juga diberkati, anaknya berkata, Papa, aku tambahi 500.000 untuk Tuhan. 2,5 juta diberikan untuk pekerjaan Allah. Bukankah dia Allah yang luar biasa? Nah, dari mana mereka dapat itu? Bagian saya kan cuma ngomong, saudara. Tapi saya sampaikan pesan Tuhan kepada mereka, membuat mata mereka terbuka, mereka kenal Tuhan. Dia Allah yang bisa membuat hutangku dihapuskan. Dia bertindak dengan iman. Nah, the knowledge of Him, pengenalan akan Dia, itu saluran. Begitu terbuka salurannya, kuasa ilahinya diserahkan kepada kita. For life and godliness. Semua yang dia butuhkan untuk hidupnya, termasuk bebas dari hutang, dia miliki dalam hidupnya. Firman ini powerful, saudara. Jadi kalau kita tidak mau kenal Tuhan lebih lagi, saya berkata tidak banyak perubahan dalam hidup kita. Semua itu salurannya, the knowledge of Him. Kita kenal Dia secara pribadi. Jangan puas duduk di gereja dan tidak makin kenal Dia. Saya berdoa Allah mengajari kita untuk makin kenal siapa Dia yang sebenarnya. Amen, saudara. Keluaran pasal 33 ayat 13 dan 14. Musa berkata begini,
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku apa? Mengenal engkau. Nah, Musa pinter, saudara. Dia berkata, Tuhan, beritahukan kepadaku jalanmu. Kalau Anda terjemahkan bebas begini, beritahukan kepadaku Tuhan caramu. Jalan itu juga cara kan, saudara? Caramu untuk menuju ke tanah perjanjian. Rutenya lewat mana? Tunjukkan jalannya Tuhan. Sebab Musa sadar, sekian minggu setelah mereka keluar dari Mesir, sebetulnya mereka sudah sampai di pintu tanah perjanjian. Mereka berontak, tidak percaya. Tuhan berkata, balik ke padang gurun, muter lagi. Dan dia mengerti, kalau aku tidak diberitahu jalannya, gak bisa. Dengan aku ngerti jalannya, aku kenal dia. Dengan kata lain, Anda harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Terusin lagi. Dan dia berkata, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan apa? Memberikan ketentraman kepadamu. Dia berkata, baik, engkau mau tahu jalanku, aku bimbing kamu sekarang. Kalau keluar dari hatimu berkata, Tuhan, aku mau kenal engkau, Anda harus mengizinkan Allah membimbing hidup saudara. Roh Kudus ditugaskan untuk membawa kita masuk dalam seluruh kebenaran. Tidak ada cara lain kecuali kau mengizinkan dia membimbing tangan saudara dan berkata, ayo ikut aku. Lepaskan semua agenda pribadimu, lepaskan semua perencanaan manusiawimu, dan mulai berkata, Tuhan, pimpin aku, tunjukkan jalannya, supaya aku kenal dengan engkau. Orang yang makin kenal dengan Tuhan, kuasa ilahinya akan diberikan for life and godliness, untuk hidup dan untuk kesalehan. Saya baca artikel menarik sekali, dikutip oleh majalah City Harvest, tapi sumbernya semua jelas. Sekarang saya kutip buat saudara, nanti pulang Anda cerita ke orang lain, Anda kutipan kesekian. Tapi sumbernya jelas sekali. Di Amerika ada sebuah badan namanya National Science Foundation. Itu di Amerika Serikat. Mereka mendanai suatu proyek research tentang perilaku manusia, dan mereka riset selama 9 tahun, dan diantaranya melibatkan akan penelitian terhadap 21.000 orang dewasa. Dan kemudian hasilnya itu ditulis dalam sebuah majalah namanya Demography Magazine, majalah kependudukan. Tapi ini riset selama 9 tahun, dan diantaranya melibatkan orang hidup 21.000. Selama 9 tahun, mereka buat riset tentang perilaku hidup mereka. Anda tahu hasilnya? Luar biasa. Saya ada kabar baik buat saudara. Ternyata, orang yang rajin ke gereja, itu rata-rata umur hidupnya 14 tahun lebih lama dibandingkan yang tidak ke gereja. Selamat menikmati panjang umur. Wah, Pak, kenapa kok bisa begini? Simple. Kalau kita kenal dengan dia, saluran dibuka, kuasa ilahi diberikan kepada kita for life and godliness. Amen, saudara. Saya berdoa tidak ada orang pikun di tengah-tengah kita. Saya berdoa ada orang-orang kayak Kaleb yang berkata, sekarang aku sudah 85 tahun, tapi kekuatanku sama seperti aku umur 40 tahun. Jangan berpikir setelah aku umur 60 tahun, aku duduk di kursi roda. Jangan, naik sepatu roda, saudara. Ini di research, ini bukan orang Kristen yang research. Mereka berkata kalau orang itu seorang yang rajin ke gereja, ternyata rata-rata umur mereka 14 tahun lebih lama. Amen.
Jadi boleh dong, panjang umurnya. Kenapa bisa begitu? Karena kuasa ilahinya. Yang diberikan, yang kita butuhkan, segala yang kita butuhkan for life and godliness. Lalu dikatakan, ini Anda harus beritahu mereka, yang tidak pernah ke gereja sama sekali, risiko matinya 50% lebih tinggi. Ini pulang beritahu mereka ya, yang tidak pernah ke gereja, nanti saudara dibawa. Supaya tambah 14 tahun umurnya kalau mau. Dibanding resiko kematiannya 50% lebih tinggi. Interesting ya. Satu lagi yang mereka tulis, saudara. Mereka menemukan ini malah dibuat oleh satu perguruan tinggi namanya Hope kalau tidak salah ya. Dan ini dimuat oleh CNN. Mereka menyimpulkan bahwa unforgiveness, ketidakmauan untuk mengampuni, itu pembunuh yang luar biasa. Itu di research ya orang-orang. Kalau mereka sedang dibawa, diingatkan masa lalu mereka yang pahit, di mana mereka marah dengan orang, itu detak jantungnya tambah, tensi tekanan pada sarafnya, ototnya, uratnya naik semua. Dan mereka berkata ini yang jadi penyebab sakit jantung, darah tinggi, orang mati kayak begitu. Itu di research, saudara. Nah makanya ketika kita kenal dengan Tuhan, dia berkata seperti Petrus berkata, berapa kali aku harus mengampuni mereka? 70 kali 7 kali kata Tuhan. Means kamu harus selalu mengampuni. Bukan supaya, ya kok dia enak-enakan. Bukan, supaya kamu panjang umurnya Petrus. Amen saudara. Orang, dengar baik-baik. Dunia hanya mengkonfirmasi. Dunia akan berkata begini, dunia punya research loh. Orang yang bisa bahagia, itu sehat. Di Inggris pernah terjadi, ada orang sakit kanker yang parah, saudara. Kanker. Sudah sekarat di rumah sakit. Nah orang ini satu hari begini. Nah ini bukan orang Kristen. Dia berkata, aku mau dibelikan video-video dagelan. Mr. Bean atau apalah begitu saudara ya. Jadi tiap hari untuk menunggu mati daripada susah, dia bilang, nonton dagelan terus, dagelan Eropa tentu ya. Kalau Anda ya mungkin ketoprak, humor atau apa gitu ya. Jadi tiap hari ketawa-ketawa, ini dunia loh. Sembuh. Kankernya yang gak kuat, diajak ketawa gitu, pindah, pergi itu kankernya. Lalu mereka research, kenapa bisa begini? Sukacita, kegembiraan, itu menyegarkan tubuh. Nah Alkitab sudah berkata ribuan tahun yang lalu, hati yang gembira itu obat yang manjur. Anda gak percaya sih? Nanti kalau sudah di research baru, oh begitu telat. Sudah telat saudara. Mengguya susah, susah. Mumpung masih sehat, bergembiralah di dalam Tuhan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Nikmatilah hidup saudara. Pak besok bayar utang. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Amen. Selamat panjang umur saudara. Bagi yang pertama ke gereja, jangan berhenti. Kalau tidak resiko kematianmu 50% lebih tinggi. Kata research. Saya nyanyi rock ketok kok saudara. Amen. Dan saya percaya ini yang dibutuhkan kita sebetulnya. The knowledge of him. Pengenalan akan dia. Kenali dia. Semuanya pasti akan berubah. Pasti berubah. Oleh karena itulah Musa berkata, Tuhan, tunjukkan jalanmu. Aku mau ngerti jalan-jalanmu. Supaya aku mengenal engkau. Dan aku dapatkan kasih karunia daripadamu. Dan Tuhan berkata, baik, aku sendiri akan bimbing kamu. Roh Kudus yang bimbing Anda dan saya. Untuk membuat kita tahu jalannya. Dan ujungnya kita kenal siapa dia secara pribadi. Kekristenan bukan hal yang membosankan. Tapi sesuatu yang sangat menggairahkan. Disitulah kehidupan diubah oleh Allah kita. Kalau Anda bertahun-tahun jadi orang Kristen dan tidak berubah, ada yang keliru. Saudara. Anda boleh lihat sejarah di Alkitab. Begitu orang punya hati yang takut akan Tuhan aja.
Dia boleh orang yang sama sekali outcast, dibuang oleh masyarakat, disingkirkan, tidak dianggap oleh siapapun. Begitu dia punya takut akan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya, tetap dia bisa buat hal yang besar. Sebab kuasa ilahinya. Jadi hidup kita bukan ditopang karena kekuatan manusia, tapi kuasa ilahinya. For life and godliness. Di 2 Raja-Raja diceritakan satu hari, kota Samaria dikepung oleh Raja Syria Ben-Hadad. Pengepungan begitu luar biasa sehingga terjadi bencana kelaparan di kota Samaria. Begitu beratnya kelaparan sampai orang merebus bayinya sendiri untuk dimakan. Rajanya bukan raja rohani, dia marah dengan Elisa, dia bahkan bersumpah akan bunuh Elisa. Alkitab berkata kepala keledai mereka makan, yang lebih sadis, ngomong terus terang nih bahasa Alkitab, tai merpati dimakan, saudara. Dijual laku. Ya, saya tidak mencoba mengganti dengan bahasa lain, karena ini terjemahan paling akurat menurut saya di seluruh dunia. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih halus, bahasa Indonesia akurat sekali kali ini. Tai merpati. Mereka mesti makan tai merpati. Di luar kepungan begitu luar biasa. Anda tahu dari mana pertolongan datang? Ada 4 orang kena kusta. Nah, zaman dulu kusta itu seperti AIDS hari ini, nggak ada obatnya. Orang berkata orang kena kusta itu kutuk. Dan kalau Anda lihat ke rumah sakit kusta, kalau Anda kena kusta, itu jari-jari bisa lepas satu persatu. Hidung bisa lepas, telinga bisa lepas. Itu matinya dilepasin pelan-pelan, saudara. Kayak bengkel, bongkar tok, pasang nggak bisa. Bongkar pasang, tapi ini cuma bongkar aja. Lepas satu-satu. Mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka hanya boleh tinggal di luar kota. Mereka diberi makan oleh orang kota. Tergantung belas kasihan keluarganya dan orang kota. Biasa makanan ditaruh di tempat tertentu mereka ambil dan mereka atau dilemparkan. Kalau mereka dekat ke orang yang sehat, mereka harus teriak najis, najis, sehingga orang tahu harus pergi. Kalau enggak begitu dilempari batu sampai mati. Itu orang kusta. Ada 4 orang kusta yang hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca ceritanya menarik sekali. Ketika kota sudah kelaparan, mereka berkata begini, di sini kita mati. Makanan paling mewah buat kita tai merpati. Gitu. Kalau di kota makan tai merpati, di luar makan tai merpati. Kalau orang kusta bisa makan seperti orang di kota, itu kan mewah. Biasanya kan makanan buangan, saudara. Nah, apa lebih baik? Apa yang lebih tidak baik dari tai merpati coba? Kalau orang mesti makan itu. Kalau anak bayi rebus, mereka makan sendiri. Mungkin ada lemaknya, tulang muda, saya nggak tahu. Dimakan, anaknya sendiri dimakan. Jadi mereka berkata, kami di sini mati makan tai merpati. Kalau kita ke kemahnya orang Syria, 2 kemungkinan. Mereka bunuh kita, ini sama juga. Ini pelan-pelan, itu cepat. Kalau mereka kasih kita hidup, baguslah katanya. Nangkep. Ini orang jalan, 4 orang jalan. Allah bisa mengubahnya. Jadi bunyi gemuruhnya tentara dalam jumlah besar. Orang Syria ketakutan, ditinggal semua senjata mereka, harta mereka, ternak mereka, makanan mereka, kabur semua. Ini 4 orang, jari tidak lengkap, hidung nggak komplit, telinga tinggal 1. Jalan, saudara, masuk kemah kosong, naik kuda dengan bebas, makan minum dengan luar biasa. Pakai pakaiannya raja, pegang-pegang tongkatnya raja, tangan nggak lengkap, dikempit begini tongkatnya. Mereka makan luar biasa.
Dan mereka berkata, nggak bener loh begini. Loh, baik kan hati mereka? Karena takut akan Tuhan. Kita harus beritahu yang di kota. Jangan nikmati sendiri dong berkatnya. Lalu mereka teriak-teriak, turun, keluar. Makanan tersedia. Hidup berkelimpahan. Raja berkata, bohong. Itu hanya tipuan mereka. Kita keluar, mereka serbu kita. Tapi ada bawahan yang bijaksana. Saya bersyukur Alkitab ini berkali-kali menunjukkan ada bawahan-bawahan yang bijaksana. Naaman punya pegawai yang bijaksana. Bosnya sudah kalang kabut, ngamuk. Dia berkata, nggak apa-apa, cuman mandi aja kok. Saul punya bujang yang bijaksana. Keledai hilang, dia berkata, ayo ke Nabi. Saul berkata, gak punya apa-apa, tak bayarin dulu, ngasih persembahan ke Nabi. Nangkap saudara? Ada banyak. Yonatan punya bujang yang bijaksana. Bapaknya gak beriman, dia berkata, ayo serang tentara Filistin. Bujangnya berkata, aku sepakat, ayo lakukan. Luar biasa kan saudara? Ini Raja Samaria punya bujang yang bijaksana. Dia berkata, kenapa enggak suruh orang coba lihat apa yang terjadi? Nah, panglimanya dengar nubuatannya Elisa sebelumnya. Besok harga turun. Besok dolar 1.000. Sebagian amin, sebagian nah. Kalau Anda hasilnya dolar kan, pegang dolar kan Anda bangkrut mendadak begitu. Ini contoh tok, bukan nubuat saudara. Kalau jadi ya urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Wong saya cuma ngomong tok. Orang berkata, tidak mungkin. Kalau Tuhan buka langit, mana bisa terjadi? Elisa berkata, oke, gak apa-apa, kamu gak percaya. Besok kamu lihat, tapi kamu tidak menikmati. Begitu dilihat saudara, sepanjang jalan sampai Yordan, tercacar semua perlengkapan orang Syria, terburu-buru mereka lari. 4 orang jari gak lengkap jalan. Dibuat Tuhan jadi gemuruh pasukan luar biasa. Dan tahu? Mereka berkata, benar, kabur mereka. Lalu raja berkata kepada panglima ini, coba diatur itu trafiknya. Dia ngatur trafik di tengah-tengah rakyat kelaparan, saudara. Sudah berminggu-minggu makan tai merpati. Di situ ada steak, barbecue, yakiniku, iku nopo, segala macam. Bayangin ya, berminggu-minggu lari seperti orang kelaparan. Ini komandan tentara ini lihat begitu, dia melotot, diinjek-injek orang, mati melotot terus gini saudara. Dia lihat mati sambil melotot, diinjek-injek, dia nggak nikmati apa-apa. Dia mati dengan tai merpati di perutnya. Si kusta mungkin mati dengan perut kenyang, beef stick Samaria, gado-gado Ben Hadad, soto Syria. Panglima yang tidak percaya mati dengan tai merpati di perutnya karena tidak kenal siapa Tuhannya. Amen, saudara. Kebenaran itu, good news, membuat mata terbuka. Yang diharapkan dari kita, just believe, percaya, only believe. Percaya saja. Anda berkata, Pak, nggak ada tanda-tandanya. Perlu, saudara. Only believe. Percaya aja. Anda akan lihat sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Dengan demikian kita jadi orang merdeka. Hidup tidak tergantung dari kenyataan fisik kita, tapi oleh karena iman. Apa yang Tuhan katakan sandaran kehidupan kita. Dan bukan apa yang manusia katakan. Pada waktu orang bisa kenal dengan dia, semakin kenal semakin lebar channelnya. Semakin kuat dia akan memberikan kuasa ilahinya. Dan ketika kuasa ilahi diberikan, saudara, itu yang berguna, semua yang berguna,
for life and godliness. Untuk hidup dan untuk kesalehan. Saya percaya ini anugerah Allah berikan buat mereka yang mau percaya kepada apa yang Dia katakan. Amen, saudara. Nah, sekarang perhatikan. Kembali kepada 2 Petrus tadi. Jangan mau mati sambil makan tai merpati, saudara. Orang yang lebih suka mati makan tai merpati, mau membiarkan terus terkungkung hidupnya. Allah mau kita merdeka dalam Kristus Yesus. Lihat 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, lihat lagi sekarang. Kasih karunia atau grace dan damai sejahtera melimpahi kamu. Bahasa Inggrisnya be multiplied to you. Akan dilipat gandakan bagimu. Kasih karunia dan damai sejahtera akan dilipat gandakan bagimu. Oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi makin kita kenal Dia, damai sejahtera dan kasih karunia-Nya berlipat ganda dalam hidup kita. Oh ya, hidup kita ini butuh kasih karunia. Anda tahu kasih karunia? Kasih karunia itu pemberian, grace, anugerah, hibah. Tapi juga artinya kemudahan. Kalau biasanya untuk mencapai hasil 10, Anda kerja 10 jam, dengan kasih karunia mungkin 3-4 jam Anda kerja, hasilnya 10. That's grace, itu anugerah. Orang lain susah payah untuk mencapainya, Anda begitu gampang diangkat, dibawa ke sana, itu anugerah. Ada bagian-bagian yang kita kerjakan, sisanya diangkat oleh anugerah Tuhan. Nah, Alkitab berkata, itu bisa berlipat ganda dalam kehidupan kita. Demikian juga damai Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa? Pengenalan akan Tuhan. Jadi kenali Dia, saudara. Saya waktu ke Singapura ada mujizat. Singapore Airlines terlambat 3 jam. Kalau Garuda tepat itu mujizat, kalau SQ terlambat itu juga mujizat, saudara. Banyak orang ngamuk sekali. Dan stafnya kelihatan kelabaan karena mungkin jarang terlambat atau hampir nggak pernah terlambat. Mereka nggak biasa menghadapi itu. Mestinya harus panggil staf Garuda yang lebih tahan mentalnya ngadepin makian-makian orang. Saya sering lihat kok, nggak ngamuk, tetap dengan sabar senyum. Kapan Pak? Ya mudah-mudahan nanti sejam lagi berangkat. Loh kok belum berangkat? Kan mudah-mudahan, ini kan masih mudah-mudahan, terus mudah-mudahan. Nah, SQ ini rupanya nggak pengalaman. Nah akhirnya saya ngomong sama istri saya, kita sudah siap mau boarding nih. Diberitahu ada yang rusak, jadi mereka sudah ngamuk-ngamuk segala macam. Saya ngomong sama dia, ayo kita keluar aja lah, lihat-lihat. Itu kan ada duty free shop, toko-toko yang nggak pakai pajak. Jadi saya keluar aja jalan-jalan. Saya duduk di kursi di tengah itu, di lorong. Istri saya masuk ke toko. Kita punya karunia berbeda-beda ya katanya. Suami itu karunia menjarah, istri karunia menggunakan jarahan katanya. Jadi dia ke toko, dia nikmati, saya nikmati dia duduk sendirian. Sampai saya berdoa, Tuhan, besok aku mesti bicara apa di seminar di Singapura. Tiba-tiba saya ketemu dengan satu pasang anak Tuhan, dengan anak-anak mereka, masih baby satunya masih kecil juga. Dia dorong dengan kereta bayi, dengan segala peralatan bayi, sana sini. Ya, bayi kalau Anda pergi bawa bayi kan, sana sini kan siap gitu. Popok, dot, apa, segala macam. Jadi dia nyapa saya dari jauh, saya kenal dia. Saya bilang, mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Amerika. Oh ya, ngapain? Ada acara gini, kami diundang, begini. Terus dia berhenti, dia cerita, pokoknya kita cukup kenal, jadi dia cerita dengan bebas, dia cerita apa yang dia alami. Dia bilang, aku baru telepon Pak Om Yusak ini. Aku bilang, Om, kita ini kok hidup mepet terus ya Om ya. Begini, saya diberitahu Pak Yusak, memang gue ini wong elek kok, katanya. Jadi makanya ini dikerjain Tuhan. Nah, masih bagus toh wong gue lagi dalam proses. Bisa jalan-jalan ke Amerika, sana jalan-jalan dulu, nanti pulang proses lagi katanya. Dia bilang, waduh Pak ini gimana nih kok, nggak selesai ini urusan saya. Terus dia cerita soal sepatunya. Sepatu saudara, dia bilang, Pak ini hak sepatu saya ini patah katanya. Tinggal cuman kewajiban tuh, haknya patah tinggal kewajiban. Tapi ini haknya patah satu.
banyak orang kewajibannya yang patah, saudara ya. Haknya masih dia punya. Tapi ini hak sepatunya ini patah. Hak sepatunya patah. Terus gimana? Ya saya pikir dia kayak iklan Mentos, sepatunya dipatah sekalian terus jalan. Suami saya berkata, kamu kok pakai hak cuma satu begini kan sakit. Dia bilang, udah buang aja. Ya saya buang Pak. Udah bilang, kamu mau ke Amerika hakmu patah gitu. Iya saya buang Pak. Terus saya beli Pak. Apa? Terus dia tunjukin ke saya. Sandal batik, saudara. Tahu? Sandal turis-turis yang pakai ransel itu kan sandal batik. Saya beli itu sandal untuk kamar mandi menurut satu kamar tidur ya. Dia beli sandal batik. Saya bilang, kamu kok kayak turis bener ya, saya bilang ya. Nah waktu saya lihat sandalnya itu kan sepatu suaminya kan di sebelahnya. Saya lihat itu, ini ya hampir purna tugas sepatunya ini. Lihat dari modelnya ini sudah, aduh menjelang almarhum ini sepatunya loh ya saudara. Lalu saya ngomong gini keluar di hati saya berkata, Tuhan kasihan ya hambamu ini. Ngomong gitu saudara. Terus mereka pamitan, mereka bilang Pak saya harus cepat-cepat ini masuk ke pesawat. Ya wis sampai no. Jadi dia jalan, baru beberapa langkah anaknya minta apa dia berhenti lagi. Lalu saya ngomong lagi, Tuhan kasihan ya hambamu, berkatin dong Tuhan. Supaya dia hidup bisa menikmati kebaikanmu. Tuhan ngomong gini, kamu berkati dia. Nah istri saya ini pergi bawa Singapura dolar kita bawa, karena kita hanya ke Singapura. US dolar Amerika kita juga bawa, beberapa ratus saudara. Dan baru dipakai sedikit, karunianya baru jalan sedikit, ya baru sedikit yang keluar. Dan Tuhan berkata, itu sisanya kasihin dia. Jadi saya panggil istri saya bilang, cepat sebelum karunnya makin berapi-api. Itu kan saudara ya. Banyak orang berkata, kok sama-sama aku ya lah, lawang modelnya sama, semua manusia itu kan begitu. Jadi akhirnya pada waktu saya panggil istri saya bilang, kamu masih punya nggak? Ya masih, susah banyak ini baru tak pakai sedikit. Tuhan ngomong kasihin dia, langsung diambil barangnya, masukin ke amplop, lari dia kejar kasihin dia, kaget. Loh Pak, saya kok malah diberkati lah ya kan, kamu suruh jalan-jalan katanya. Nanti pulang urusan lain lagi, saya bilang itu berkat buat kamu. Waduh, saya dari mukanya saya tahu kayak orang bingung dengan apa yang ada saudara. Nah, saya bilang berangkat dalam damai Tuhan, pokoknya berangkat. Udah. Saya mau tanya pada saudara, yang bahagia siapa? Saya. Oh, saya tahu dia senang dia diberkati. Tapi saya beritahu, saya pasti lebih senang dari dia. Karena Alkitab berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Nah, kasih karunia dan damai dilipat gandakan bagimu dalam pengenalan akan Tuhan. Anda bisa kenali suaranya, Anda ngerti dia, Anda berkati dia. Sampai di Singapura, saya butuh sepatu saudara. Kaki saya ini ukurannya spesial. Saya cari di Semarang nggak pernah ada. Di Jakarta susah. Di Singapura saya cari saudara. Lalu teman saya ini nganterin saya pergi, itu masukin semua toko dimasukin. Saya bilang ini mesti cari yang merek Pak ini. Dia cari merek lah, cari merek kagak ada saudara. Saya bilang ini lebih Amerika dari orang Amerika ini kaki. Dia main telepon, dia tanya sini, ketemu di satu tempat cukup jauh. Kami ke sana saudara, nemu barangnya. Terus dia bilang begini Pak, ini kalau cari sudah jauh-jauh cuman satu berat Pak. Bapak mesti beli dua. Saya bilang I think so, saya berkata. Saya bilang beli dua. Pada waktu mau dibayar dia bilang, Tuhan gerakkan saya untuk bayar. Ini saya pakai ini satu. Saya masih punya satu lagi. Lipat ganda nggak saudara? Be multiply to you. Urusan sepatu dia beresin. Karena saya lihat sepatunya. I know my God. Aku kenal Tuhanku. Dan dia berkata, kamu berkati dia. Dan saya diberkati. Nah itu anugerah Tuhan. Anda kenal dia, itu hal kecil kan saudara. Anda kenal dia. Be multiplied to you. Kasih karunia dan damai sejahtera diberikan dalam hidupmu. Dilipat gandakan dari
kepadamu lewat pengenalan akan Dia. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Bukankah kita punya Allah yang baik? Biarkan kita dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera be multiplied to you, akan dilipat gandakan bagi Anda. Dan kuasa ilahinya akan disalurkan untuk segala yang kita butuhkan for life and godliness. Amen. Thank you, Father God. Karena diberkati. Amen.